Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tefadli, NPM 1902 10 10 10 164. Saya mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Siak Kuala. Baiklah, sebagai pelengkap dari tugas fisiologi veteriner 1, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi. Baik, kita langsung saja ke tujuan reproduksi. Tujuan reproduksi di sini ada 3, yaitu yang pertama, secara bersama berperan dalam kelangsungan spesies. Yang kedua, hewan betina merupakan tempat perkembangan embrio. Yang ketiga, hewan jantan untuk deteksi birahi serta membuahi. Kita lanjut ke topik pembahasan. Di sini ada organ genitalia. Organ genitalia ini terdapat, yang pertama ada testis, ada skrotum, ada vas deferens, ada bulbo uretra, ada kopultori, ada seminal glands, ada epididymis dan prostat glands. Oke, lanjut. Baik, di sini kita masuk ke organ kelamin jantan. Oh, baik. Di sini saya akan berfokus kepada penjelasan sistem reproduksi kelamin jantan. Nah, langsung saja. Di sini ada organ kelamin jantan. Yang pertama ada testis. Testis ialah organ reproduksi primer pada hewan jantan. Testis memiliki fungsi eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin tersebut ialah menghasilkan spermatozoa. Sedangkan fungsi dari endokrin yaitu menghasilkan hormon testosteron. Nanti bisa teman-teman lihat di PPT. Nanti akan saya masukkan juga ke dalam videonya. Baik, selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum ini yaitu pelindung dari testis itu tersendiri. Ini dia. Pelindung dari testis. Dinding skrotum dilapisi oleh beberapa lapisan kulit. Yang pertama ada tunica dartos, tunica vaginalis, dan tunica abugenia yang melekat pada testis. Keempat lapisan inilah yang melindungi testis. Di sini juga testis berfungsi sebagai termoregulator. Apa yang dimaksud dengan termoregulator? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu termoregulator. Termoregulator itu ialah yang mana nanti pada saat suhu tubuh meningkat, jadi skrotum tersebut akan menjauhkan testis dari badan. Dan apabila suhu tubuh berkurang, maka skrotum tersebut akan mendekati ke tubuh. Dan ini berfungsi untuk agar suhu testis tetap stabil dan tetap normal. Selanjutnya ada seminiferous tubulus, yaitu sel spermatogenis, sel penghasil sperma, dan ada juga intersitas sel menghasil testosteron. Lanjut. Nah, inilah dia gambaran dari si testis tersebut. Ini. Nah, di seminiferous disinilah nanti cikal bakal spermatozoa atau spermatid. Spermatid. Disinilah cikal bakal spermatid dibuat. Di sini. Di sini spermatid nantinya akan dibuat, lalu nanti akan dialirkan atau akan berjalan ke epididymis. Nah, di sini fungsi dari epididymis tersendiri ialah sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sementara dan tempat pematangan spermatozoa secara fisiologi. Nah, di sini dia. Di sini.
Sedangkan fungsi dari ductus deferens yaitu saluran yang berfungsi menyalurkan spermatozoa dari kaudal epididymis ke uretra. Dari ini, di sini salurannya dia untuk engkan ke uretra. Baik, selanjutnya di sini sistem reproduksi hewan jantan selanjutnya ialah satu, ada epididymis. Sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya. Epididymis yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara spermatozoa dan tempat pematangan spermatozoa secara fisiologis. Di sini juga di slide sudah dijelaskan juga agar kawan-kawan lebih mudah memahaminya. Terletak di bagian atas dan mereka tempat spermatid yang bergerak ke tubulus seminiferus. Disinilah spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lanjut ke vas deferens. Vas deferens atau sama aja dengan ductus deferens ini berfungsi sebagai menyalurkan spermatozoa dari kaudal epididymis ke uretra. Saluran ini dibungkus oleh Vermiculus spermaticus atau spermatid korit. Ini dia, saluran menuju epididymis. Jadi saluran menuju epididymis ke uretra itu namanya vas deferens atau ductus deferens. Selanjutnya adalah vesica seminalis. Vesica seminalis ini bentar kita tandai saja. Vesica seminalis ini dia masuk ke kelenjar aksesoria atau kelenjar aksesoris. Vesica seminalis ini terletak di antara kanan dan kiri vesica urinaria. Jadi sepertinya ini vesica urinaria. Vesica seminalis ini terletak di kiri dan kanannya. Berarti dia menggantung di dua, kiri dan kanan. Dan bermuara pada uretra. Jadi semua di sini akan bermuara kepada uretra. Vesica seminalis ini berfungsi menghasilkan sekret yang mengandung pertama protein, kedua enzim, ketiga velevin. Selain itu juga mengandung laktosa dan saritol yang menjaga kestabilan pH spermatozoa. Nah, disinilah nanti sekret yang mengandung yang sudah disebutkan tadi berperan sangat penting untuk menjaga pH spermatozoa. Yang mana kalau nanti pH spermatozoa lebih tinggi atau lebih rendah, otomatis spermatozoa tersebut tidak akan bertahan lama. Selanjutnya cairannya yaitu ini dilepaskan ke dalam vas deferens sebelum ejakulasi. Nah, ini cairannya ini dilepaskan di vas deferens sebelum ejakulasi. 60% dari volume semen. Berarti dari keseluruhan semen 60%-nya yaitu cairan yang terdapat di vas vesica seminalis ini yang nantinya akan dilepaskan ke dalam vas deferens sebelum ejakulasi. Dan vesica seminalis ini tidak dimiliki anjing atau anjing tidak memiliki kelenjar ini, kelenjar vesica seminalis. Tetapi pada sapi dan babi kelenjar ini sangatlah berkembang. Selanjutnya sistem reproduksi hewan jantan. Di sini ada selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat, bentar. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat berjumlah satu yang terletak kaudal vesica seminalis dan mengelilingi uretra. Kelenjar prostat berarti dia kelenjar prostat yang mengelilingi uretra. Prostat sendiri ini berfungsi menghasilkan sekret yang mengandung ion inorganik berupa sodium, beryllium, kalsium, dan magnesium yang menyeimbangkan lingkungan spermatozoa dari keadaan asam di uretra dan vagina, memberikan bau dan warna khas pada spermatozoa. Nih. Dan dari 100% dari jumlah semen, 40%-nya yaitu adalah kelenjar prostat. Jadi
100% dari semen, yaitu terdapat 60% dari volume semen, 60% dari volume semen, dan 40% dari kelenjar prostat. Selanjutnya bulbouretra atau nama lainnya copper glands. Ini berjumlah dua buah yang terletak pada kedua sisi uretra. Dia terletak 2 buah di antara kedua sisi uretra. Ini berfungsi sebagai untuk menghasilkan sekret yang berupa lendir atau sekresi cairan kental yang disekresikan sebelum ejakulasi. Ini bertujuan untuk membersihkan saluran uretra dari residu urin ketika akan terjadinya ejakulasi spermatozoa. Selanjutnya di sini ada semen, yaitu semen ada mengandung alkalin, nutrien, prostaglandis. Nah, di sini 1,5 sampai 5,0 mili per ejakulasi. Inilah semen yang akan keluarkan sekali ejakulasi. Dan sperma yang terkandung di dalamnya yaitu 40 sampai 250 juta per mili. Sedangkan yang sekali keluarnya 1,5 sampai 5,0 mili. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyaknya spermatozoa yang akan keluar nanti. Nah, di sini adalah gambarnya. Sini yang disebut dengan testis tadi, dan disinilah terdapat tadi ini skrotum, ada epididymis, spermatid korit akan berjalan ke vas deferens, dan ini tadi, dan ke ampula masuk lagi ke prostat glands, masuk lagi ke copper glands atau bulbouretralis. Dia nanti akan berjalan lagi dan akhirnya nanti ke penis. Organ penis merupakan organ reproduksi jantan yang berfungsi untuk kopulasi. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu pangkal penis, radix penis, badan penis atau karpus penis, dan ujung penis, gland penis. Nah, di sini juga kawan-kawan bisa dilihat anatominya dari sistem reproduksi jantan. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan untuk menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Veteriner Indonesia. Viva Veteriner Indonesia. Manusia merigah satwa suaka.